Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Natalia Palang Asimu, kelas 8E dari SMPK Santo Pius Pulau Leba. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Jadi sistem tanam paksa ini adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Box pada tahun 1830 yang mewajibkan seluruh warga harus menyisihkan tanahnya 20% untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti teh, kopi, tebu, tiram, atau nila. Jadi nantinya hasil panen tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah disepakati, dan nantinya hasil panen tersebut akan diberikan kepada pemerintah kolonial. Bagi warga yang tidak mempunyai tanah atau lahan, mereka harus bekerja selama 75 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah yang akan menjadi seperti pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem tanam paksa ini tidak berarti karena seluruh lahan pertanian harus ditanami tanaman ekspor laku, dan hasil panennya harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dan bagi mereka yang memiliki area yang digunakan untuk sistem tanam paksa akan dikenakan pajak juga. Dapat dikatakan bahwa sistem tanam paksa ini adalah era yang sangat berlebihan dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Jadi sistem tanam paksa ini lebih keras atau lebih kejam daripada sistem monopoli VOC. Jadi pada zaman VOC, para petani bekerja dan menjual komoditas tertentu kepada VOC. Kini mereka harus bekerja dan menjual hasil panen mereka dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Aspek tanam paksa inilah yang menyebabkan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda tahun 1835 sampai 1940. Lalu, karena sistem tanam paksa ini membuat negara Belanda menjadi sejahtera dan makmur, akhirnya Gubernur Jenderal van der Box sebagai penggagas diangkat dan dilantik menjadi Graaf oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839. Tetapi kemudian akhirnya sistem tanam paksa ini dihentikan karena terdapat banyak kritik dengan dikeluarkannya undang-undang agar Gubernur Jenderal van der Box sebagai penggagas diangkat dan dilantik menjadi Graaf oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839. Tetapi kemudian akhirnya sistem tanam paksa ini dihentikan karena terdapat banyak kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870, dan ini akhirnya membuat era liberalisasi ekonomi pada masa pertama pada masa penjajahan di Indonesia. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Sekian dan terima kasih.